Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Wakil Ketua DPRD Ngawi, Waluyo Jati Sasono, meninggal dunia dalam kecelakaan maut di ruas tol Solo Ngawi Sragen. Dua kerbau yang hendak disembelih mengamuk menyerang warga, 2 orang terluka. Sesosok bayi perempuan ditemukan sudah membusuk terkubur di pekarangan rumah. Kondisi kesehatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo baik-baik saja. Jokowi menepis anggapan ia menderita penyakit kulit serius dan mematikan. Seperti biasa, Jokowi terpantau masih melayani warga yang datang mengunjunginya. Kondisi kesehatan Jokowi jadi perbincangan publik karena ia tidak menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Pancasila pada 1 Juni lalu. Jokowi menjelaskan ia tidak hadir karena mengalami alergi kulit. Alergi kulit didapat usai pulang menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan pada awal Mei lalu. Kondisi kesehatan Jokowi jadi sorotan setelah beredar sejumlah foto mengenai kondisi kulit muka dan lehernya. Sejumlah orang mensinyalir Jokowi menderita penyakit kulit serius dan mematikan. Nah, kan sudah disampaikan alergi biasa waktu ke Vatikan kemarin. Tapi ini kondisinya gimana sekarang? Penyembuhannya sekarang seperti Ya seperti ini. Masih beraktivitas seperti biasa ya Pak? Biasa saja. Enggak kemana-mana. Kita beralih ke informasi lain, warga satu dusun di Banjarnegara patut diancungi jempol. Bagaimana tidak? Pada Hari Raya Idul Adha tahun 2025, warga dusun Batur dapat berkurban sebanyak 344 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing. Hiruk-pikuk pembagian daging kurban terlihat di halaman madrasah. Mereka menunggu mendapat giliran untuk mendapatkan 1 kantung daging. Namun siapa sangka daging kurban yang dibagikan ini berasal dari warga satu dusun kerajaan Desa Batur, Banjarnegara. Warga dusun kerajaan rutin menabung selama 1 tahun. Uang iuran yang mereka kumpulkan dibelikan 344 ekor hewan kurban yang terdiri dari 64 ekor sapi dan 280 ekor kambing. Biasanya warga membentuk beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 7-12 orang. Jumlah iuran untuk tabungan kurban berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Itu memang dari warga itu punya tradisi untuk menyisihkan atau menabung, dan itu tergantung daripada latar belakang mereka. Ada misalnya kalau pedagang di pasar, mereka menyisihkan 1 pasar atau 2 hari sekali. Untuk para petani mungkin di kala panen mereka menyisihkan. Kemudian untuk ASN atau pegawai karyawan swasta biasanya tiap mereka dapat siltap atau gajian, mereka sisihkan untuk kurban. Karena melimpahnya daging kurban, pembagian tidak hanya dilakukan untuk warga setempat, tetapi juga dibagikan kepada warga yang tinggal di luar Banjarnegara, seperti Wonosobo, Pekalongan, dan Magelang. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Kalau di Banjarnegara, satu dusun bisa berkurban. Sementara seorang warga Cilacap justru gagal berkurban karena kambing miliknya mati tercebur ke sumur. Tim Damkar Unit Majenang bersama warga berusaha menyelamatkan kambing milik warga desa Salebu, Cilacap. Mereka susah payah evakuasi kambing dari kedalaman 14 meter dengan tali. Evakuasi yang dilakukan secara manual dengan tali tak mudah karena ukuran diameter sumur sempit dan licin. Proses evakuasi yang dilakukan selama 2 jam akhirnya membuahkan hasil. Kambing berhasil dievakuasi namun kondisinya sudah mati. Sebelum tercebur, kambing yang akan dikurban diikat di dekat sumur. Diduga tali pengikat lepas sehingga kambing masuk ke dalam sumur. Kami mendapat laporan bahwa pada pukul 22 kurang seperempat itu kambing yang rencananya untuk korban pagi hari karena diikat di pinggir sumur masuk ke dalam sumur. Dilihat
sumur itu udah keruh. Akhirnya kami dari tim damkar berusaha mengecek lokasi tersebut betul. Dengan kedalaman sumur 14 meter dicek, ternyata kambing tersebut sudah masuk sumur. Pemilik akan membawa kambing ini ke balai desa untuk dikurban. Namun karena mati tercebur, akhirnya pemilik kambing batal berkurban. Mardianto melaporkan dari Cilacap. 1, 2, 3. 2 ekor kerbau yang hendak dijadikan hewan kurban di Masjid Mujahidin di Demak mengamuk dan menyerang warga saat hendak disembelih. Sejumlah warga dilarikan ke puskesmas karena menderita luka akibat diserang kerbau. Suasana penyembelihan hewan kurban di Masjid Mujahidin di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak berubah menjadi kacau Sabtu siang. Warga kocar-kacir karena diserang 2 ekor kerbau yang terlepas dan mengamuk saat hendak disembelih sebagai hewan kurban. Salah satu kerbau menyerang warga bahkan hingga ke dalam rumah. Sejumlah kendaraan warga juga tidak luput dari serangan kerbau. Bahkan warga berjatuhan di jalanan karena ikut diserang saat kerbau lari dari kejaran warga. Akibatnya sejumlah warga dilarikan ke puskesmas karena menderita luka akibat ditanduk kerbau. Ya, lari terus saya selamatin bocah umur 4 tahunan lah, tak masukin ke rumah. Terus saya ngeliat kebo itu lagi nyeruduk orang itu kayak dianiaya sama kebo kan loh. Terus saya ikut narik tali yang ada di kebo itu, malah kebonya itu ngoyok saya. Yang satu parah karena kena sungu. Ya, seruduk Mas ya? Seruduk ya, sampai dijahit 8. Terus tadi 2 kerbau akhirnya berhasil ditangkap warga sejauh 3 km di desa tetangga dan langsung disembelih sebagai hewan kurban. Ali Mustafiri melaporkan dari Demak. Sapi kurban berbobot 500 kg lepas dari ikatan sehingga masuk ke rumah-rumah warga. Karena bobotnya yang berat, butuh 4 orang untuk menangkap sapi. Sapi jenis limusin ini bebas berkeliaran. Sapi dengan bobot 500 kg menyusuri kebun, berjalan di jalan perkampungan, bahkan masuk ke dalam 4 rumah warga. Usut punya usut, tali sapi yang hendak dikurban putus. Jadi sapi dengan leluasa kabur. Meski berjalan santai dan tidak mengamuk, tetap saja warga khawatir dan takut karena bobotnya berat dan berukuran besar. Setelah 1 jam, sapi berhasil ditangkap oleh warga di gang sempit. Untuk menaklukkan hewan besar ini butuh 4 orang dengan tali. Masuk kemana saja sapinya, Mas? masuk ke dapur-dapur orang, 4 orang. 4 rumah. Ya kalau nggak salah 1 jaman. Berhasilnya pas di mana? Disuruh di gang sempit. Butuh berapa orang untuk menangkap sapi yang lepas tadi? 4 orang. Setelah tertangkap, sapi kurban dikembalikan dan diikat di halaman masjid untuk disembelih. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Lagi nonton